agama, per dusun 1 orang, minimal 1 orang perwakilan per dusun. Kemudian perwakilan ibu hamil, kalau bisa yang rentan, stunting. Kemudian perwakilan orang tua yang punya balita. Jadi kalau toilet ada uang yang ada Pak, cuma bukan. Artinya apa? Ini ke depan catatan untuk tambahan, ke depan harus ada orang yang saya sebutkan tadi. Karena Rembuk ini agak sedikit spesial dibanding dengan musyawarah. Rembuk itu agak sedikit lebih spesifik, beda dengan musyawarah. Memang Rembuk bagian daripada musyawarah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nyambung apa yang sudah disampaikan pembicara terlebih dahulu. Apa yang bisa sambung akan saya sambungkan, apa tidak saya sambungkan. Maka Bapak tidak usah khawatir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin tegaskan bahwasanya Rembuk stunting ini betul kata Pak Kades sampaikan tadi bahwasanya Rembuk ini juga sampai tingkat nasional. Hari ini kita bersama Rembuk di tingkat desa. Jadi Rembuk di tingkat desa. Rembuk stunting adalah merupakan bagian daripada Musdes RKPDes. Maka masuk kategorinya itu adalah Pramusdes RKPDes. Jadi kalau desa itu alasan tidak ada anggaran untuk Rembuk stunting ya keliru. Karena Rembuk stunting ikut dalam kategori musyawarah desa. Cuma bidangnya Rembuk tentang stunting. Jadi masih banyak desa. Keterlambatan Tanggul Utara salah satunya mungkin itu. Nah ini mungkin diawali dari Tanggul Medan, mudah-mudahan desa-desa lain bisa memahami bahwasanya pentingnya Rembuk stunting ini. Yang kedua, Rembuk stunting dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun. Mau desanya lokus atau tidak tetap dilaksanakan. Kenapa? Yang pertama, Rembuk stunting adalah evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan tentang dalam rangka pencegahan stunting di tingkat desa. Yang kedua, Rembuk stunting adalah dalam rangka memvalidkan data. Hari data simpang siur. Maka uploadan data yang tahun kemarin prevalensi stunting sehingga pada beberapa desa banyak protes. Kenapa desa sama lokus? Ya karena di stunting tidak diperjelas. Sehingga hari ini kita hadirkan dari Puskesmas konteksnya hanya nanti memperkuat apa yang disampaikan oleh KPM. Itu tentang prevalensi stunting. Maka saya akan sampaikan mana konvergensi, mana prevalensi. Nanti saya sampaikan. Jadi Rembuk stunting itu dalam rangka memvalidkan data. Setelah data valid, berikutnya lagi Rembuk stunting itu untuk mengkolaborasikan data. Sehingga nanti akan terjadi kolaborasi dalam penanganan pencegahan stunting di tingkat desa. Karena desa hanya fokusnya kepada pencegahan. Sehingga pencegahan tersebut dirangkum dalam sebuah gerakan yaitu konvergensi stunting di desa. Apa itu konvergensi? Maka terima kasih Pak Kades, anggotanya aktif semua, datang semua, Pak RT datang. Di beberapa Rembuk stunting itu yang paling susah adalah menghadirkan RT sama RW. Selain susah menghadirkan dalam beberapa juga untuk mengajak kerjasama antara kader posyandu sama RT RW juga sangat sulit. Saya bayangin belum ada desa terjalin kerjasama antara kader posyandu dengan RT dengan RW. Rata-rata jalan masing-masing. Itu kebanyakan seperti itu. Sehingga data daripada kader posyandu tidak pernah bisa terpenuhi. Banyak warga yang tidak mau datang ke posyandu misalnya, ya karena kader posyandu tidak mau kerjasama dengan Pak RT-nya. Kita juga tidak bisa nyalakan Pak RT, Pak RW. Karena berarti nggak pernah diajak ngomong sama kader posyandu. Soalnya betul hebat dewi, ini nombor-nombornya. Si ngomong tapi ini yukur. Karena orang bodoh, orang berbeda. Satu, ya. Yang kedua, setelah untuk valid data, kolaborasi data, yang berikutnya lagi untuk acuan kebijakan. Desa itu mau ngapain? Nah di Rembuk inilah maka nanti Rembuk itu diawali dari penyampaian peta sosial oleh KPM. Gitu. Setelah penyampaian peta sosial oleh KPM, nanti diperkuat oleh Puskesmas. Oleh siapa? Oleh ahli gizinya. Memperkuat data
yang ada di KPM, berapa bunyinya ke kartu resti, berapa yang restinya karena apa, gitu kan, apa kurang umur atau lebih umur dan seterusnya, anak balutanya gimana, rata stunting di bidang mana, apa di bidang tinggi badannya atau berat badannya, nanti diperkuat oleh ahli gizi dari puskesmas tentang berapa yang kurang gizi, berapa yang gizi lebih, kemudian berapa pendek, berapa sangat pendek dan seterusnya. Itu dari ahli gizi puskesmas. Konteksnya cuma segitu lah, sebatas itu. Itu pertama. Nah, ini tentang rebung. Kemudian saya ingin sampaikan lagi tentang konvergensi. Bedakan apa itu konvergensi, apa itu prevalensi. Ini bedanya beda-beda. Karena di desa sekarang sudah ada TPK, ada bidan desa, ada KPM. Ini harus sinkron, ini harus saling memahami tupoksinya masing-masing. Kalau KPM itu perpanjangan tangan dari pemerintahan desa untuk memfasilitasi kegiatan posyandu. Satu. Yang kedua, KPM sebagai mentornya kader posyandu. Mestinya KPM lebih senior daripada kader posyandu, karena tempat bertanya oleh kader posyandu adalah kepada KPM. Diangkat oleh kepala desa, hasil musyawarah desa, kemudian didesakan dan dihonor oleh Pemdesnya. Dari mana? Pakai dana desa. Jelas ya? Bidan desa perpanjangan tangan dari Bapak Bupati di bidang kesehatan, yaitu dinas kesehatan. Itu ada puskesmas. Puskesmas turun melalui siapa? Melalui bidan desa. Nah, bidan desa itu juga mengambil datanya, juga sama-sama memfasilitasi kegiatan yang ada di posyandu. Nah, bidan desa nanti ambil data di kegiatan posyandu, setor ke puskesmas, diterima ahli gizi, masuk aplikasi EDPGPM. Kalau KPM masuk aplikasi EADW, lagi. Nah, sekarang ada lagi TPK namanya. TPK itu siapa makhluknya? Ada. Ya jelas, nanti agak bingung. TPK di-SK-kan oleh BKKBN, kalau di kabupaten di BPKB. Itu adalah TPK. Kepanjangannya apa? Tim Pendampingan Keluarga. Yang data beda-beda. Kalau konvergensi KPM, fokusnya hanya 1000 HPK. Ya, tapi kalau bidan desa untuk setor ke puskesmas masuk aplikasi BPKB itu usia 0 sampai 59 bulan. Jelas ya? Kalau TPK lain lagi. TPK berangkat dari 72 tahun 2021 dari hulunya penanganan stuntingnya, dari mulai data dan materi satin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0 sampai 59 bulan itu TPK. Aplikasinya berbeda, namanya LCMIL. Kenapa dipilih bidan desa? Karena kesepakatan kami di TPPS Kabupaten dimusyawarahkan, di BPKP menuju bidan desa. Kenapa kok tidak kader posyandu dipilih jadi duta TPK? Kenapa nggak kader BKK jadi duta TPK? Kenapa? Karena di aplikasi LCMIL banyak menggunakan istilah bahasa-bahasa dunia medis atau dunia kesehatan. Itu yang pertama pertimbangannya. Dikhawatirkan kalau dipegang oleh kader posyandu dan kader BKK maka tak paham apa tujuan dan maksudnya, sehingga ditunjuklah ketua TPK-nya bidan desa. Yang beranggotakan siapa? 2 orang, satu perwakilan dari anggota BKK, satu perwakilan dari anggota kader posyandu. Tidak mesti harus ketua BKK, tidak mesti harus ketua posyandu. Jelas? You understand? Yes. Itu bagus tuh malah mana? Ya, ini penting. Ini TPK. Nah, fungsinya berbeda-beda. Ya, kalau konvergensi itu di desa, kalau prevalensi melalui dinas kesehatan, yaitu puskesmas tadi. Prevalensi itu munculnya melalui aplikasi EPPGPM yang ada di puskesmas yang dipegang oleh ahli gizinya masing-masing, yang datanya diambil oleh bidan desa dan pada kegiatan posyandu. Jadi maksudnya beda-beda, itu jelas. Artinya apa? Tidak dibenarkan kader KPM menyuruh-nyuruh bidan desa atau mengintervensi bidan desa, juga sebaliknya tidak boleh juga bidan desa mengintervensi KPM atau nyuruh kartu syaratnya saja juga tidak bisa, karena masing-masing SK-nya berbeda. Gitu.
Kalau bidang desa, itu SK-nya dari bupati, kan begitu, betul loh. Kalau 100 juta besar, protes gitu. Kalau KPM dari kepala desa, apalagi antara kader posyandu sama KPM saling intervensi sangat tidak dibenarkan. Yang beri SK sama-sama dari kepala desa atau pemerintahan desa. Mestinya apa? Ya kerjasama, kolaborasi bekerja, kolaborasi dalam data, kolaborasi dalam informasi, itu yang dibutuhkan. Ini umum saya datang ke sini, Bu, Ibu sampaikan, saya tutaskan pagi, biar jelas. Karena jauh saya Tandul, hampir 2 jam juga. Kalau Tandul Pekanbaru, Tandul ini sama-sama, karena habis gajinya sama, habis juga. Bahkan jam umur saya ke sini. Ya, dan saya belum pernah ke kantor desa sini, baru pertama kali. Dari mulai 2017 jadi PA, barangkali baru kali masuk ini. Itu paling penting. Nah, itu kan beda-beda. Maka yang perlu dipahami adalah maka desa fokusnya hanya kepada konvergensinya. Ini paling penting, Pak. Ya, silakan pakai dana desa dalam konteks untuk konvergensi. Maka nanti saya berharap dari Puskesmas bisa disampaikan dalam forum ini nantinya apa program dari Puskesmas. Apa PT-nya? Kapan akan diberikan? Biar sinkron, tidak overlap, tidak tumpang tindih di dalam pelaksanaan oleh dana desanya. Nanti bisa dibagi, gitu loh. Oh, kalau PT dan Puskesmas mungkin telur 1, kita 1 lagi lah telur juga, tapi 1 biar jadi 2 misalnya. Kalau itu 2 jumlahnya, misalnya, biar sinkron, gitu loh. Oh, di sana itu mungkin bubur, kita jangan bubur lagi lah, misalnya, karena dari Puskesmas itu PT-nya bukan bubur, kita kasih bubur misalnya, seperti itu, biar sinkron di dalam memberikan pelaksanaan kegiatan. Oke. Maka desa itu fokusnya hanya kepada 5 paket layanan cegah stunting di desa. Apa saja? Ya. Yang pertama, layanan KIA. Yang kedua, konsting gizi. Yang ketiga, bersih dan sanitasi. Yang keempat, jaminan sosial. Yang kelima, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Maka fokusnya desa hanya 5 paket ini saja. Jelas ya? Oh, TPK kemarin di Gunung Darussalam ada yang muncul kepala desanya. Boleh nggak Pak TA? TPK dari dana desa honornya tidak boleh karena belum ada regulasinya. Kenapa tidak boleh? Karena yang bentuk dari SK bukan dari Kementerian Desa atau bukan Pemdes atau bukan DPRPD, tapi dari DPPKB atau BKKBN. Kenapa ditutup bidang desa? Karena bidang desa sudah punya gaji, jadi kalau nggak ada honor udah nggak ada masalah. Itu mungkin pertimbangannya. Kenapa anggotanya kader posisi PKK? PKK juga sama, posisi juga sama, udah punya honor. Andai kata tak ada gaji dari BPKB, ya sudah aman. Mungkin itu biasa seperti itu. Gitu. Maka diambil seperti itu. Jadi tidak bisa. Maka desa hanya fokus pada 5 paket layanan jika stunting. Apa saja? Yaitu tadi saya sebutkan. Yang pertama layanan KIA, layanan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua konseling gizi, yang ketiga air bersih dan sanitasi, yang keempat ada jaminan sosial, yang kelima adalah PAUD atau pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum masuk ke sana saya akan buka dulu apa yang di layar. Perpres 72. Semenjak tahun 2021 keluarnya Perpres nomor 72 yaitu peraturan presiden nomor 72, maka seluruh penanganan stunting harus bersumber berpatokan kepada Perpres nomor 72 ini. Ya. Apa itu Perpres? Peraturan presiden nomor 72. Sehubungan masih Pak Jokowi presidennya, maka saya bilang judulnya stunting apa kata Jokowi. Kita lihat bareng-bareng apa kata dia. Penasaran betul? Penasaran ya, karena masih bingung kata pakar tadi kan stunting kan begitu. Bikin oke, nanti kalau salah podcast. Kita lihat apa kata Jokowi. Ya ini. Kata Pak Jokowi, aku tak mau selesai ini. Apa kata Jokowi? Oh salah, oh sudah presiden ini kan macam-macam pusat gitu. Ya. Stunting kata Jokowi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ini stunting kata Pak Jokowi yang ada pada Perpres 72 tahun 2021. Ya. Bentuknya gampang.
gampang nanti, yang penting paham dulu. Ya, banyak rembuk tak paham sehingga usulnya tak tepat sasaran, nggak jelas. Opo sih usulnya nggak jelas. Maka kita pahamkan dulu. Ya, kalau usulan gampang bisa ditulis nanti sama BPD, langsung masuk berita acara, masuk RKP selesai. Ya, yang penting pahamkan dulu. Karena semua dari heading ataupun finishingnya dari kegiatan rembuk itu satu sebenarnya. Itu perubahan perilaku itu nanti kita bahas. Ya, saya agak minta waktu lama Pak G. Ya lama sedikit nggak apa-apa, nggak pernah ketemu aja. Kalau ini nggak tunggal mana. Ya itu kata Pak Jokowi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Itu kata Pak Jokowi. Kalau kata Bu Bidan Desa, orang kesehatan tinggi badan, stunting itu tinggi badan dan berat badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Itu kalau orang medis. Tapi kalau ngacu aplikasi BPGBM, stunting itu pokoknya sangat pendek stunting. Kan begitu. Itu mengacu aplikasi BPGBM-nya. Sangat pendek, kan? Ya betul. Ada pendek, sangat pendek. Kalau pendek kan belum stunting, belum yang standar baru masuk kategori stunting. Itu sudah saya tahu. Ya, karena kita sering data di TPS Kabupaten Rokan dulu. Ya, kita sering data Bu Arga, sama Bu Yopi juga sering dulu sekarang bidang kesehatan ya. Kita sering tentang data. Jadi kita paham betul mana prevalensi, mana stunting. Nah ini. Nah kalau kata kita sederhana lagi, stunting adalah gagal tumbuh, gagal kembang tubuh bagi badannya, kembang bagi otaknya. Maka dipakai di mainan segala stunting di tingkat desa ada PAUD. PAUD nanti urusan tentang otak anak-anak kita. Nanti kita bahas. Ya, gitu. Jadi itu di stunting adalah gagal tumbuh, gagal kembang. Ini mesti tahu kita semua Pak RT. Pak RT harus ngerti apa itu stunting. Ya harus mulai. Karena cegah stunting tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja, oleh PPD saja tidak bisa. Makanya dikatakan konvergensi. Apa itu konvergensi? Kerja bareng-bareng atau bareng-bareng bekerja, kerja sama atau sama-sama bekerja, pengeroyokan program sifatnya. Jadi kalau Bu misalnya puskesmas ini lagi garap pagar sama suaminya, sama anaknya, sama keluarganya buat pagar di rumahnya beliau, itu berarti beliau lagi konvergensi pagar rumah. Artinya apa? Lagi bareng-bareng garap buat pagar. Karena kita lagi beda stunting berarti konvergensi stunting berarti lagi bersama-sama merampungkan cegah stunting di desa. Makanya konvergensi. Maka lakukan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Dasarnya hanya 5 paket saja. Terlepas itu tidak boleh dilakukan karena bukan kewenangan di desa. Nah begitu nanti misalnya kok desa butuh jamban, dana desa tak cukup, maka mengajukan ke pergi dan seterusnya. Karena kita juga di OPD terkait di kabupaten sudah tanda tangan bareng-bareng komitmen bersama seluruh OPD akan mendukung jika stunting yang ada di desa. Itu jelas ya. Itu. Oke. Itu tentang gangguan pertumbuhan, tentang stunting. Lanjut bawah, jadi pengertian lebih dua. Terusnya dan tingkat pertumbuhan sedikit. Untuk posyandu tetap menggunakan tingkat pertumbuhan karena konteksnya posyandu bukan penanganan, bukan apa, tapi hanya pencegahan. Memang tingkat stunting nggak ada hubungannya dengan stunting, tapi karena kita program ini menggunakan dana desa dari World Bank, dari Bank Dunia, sementara tingkat pertumbuhan programnya program WHO, sehingga masuklah wajib ada di aplikasi KPM yang namanya EHDW. Fungsinya apa? Hanya untuk deteksi dini saja. Yang berhak memutuskan stunting atau tidak itu pihak terkait yang berkompeten. Itu orang kesehatan. Itu pun pakai tahapan yang cukup panjang, tidak secara langsung ditetapkan stunting. Apa itu stunting? Stunting bukan penyakit menular, bukan aib, bukan kutukan, bukan melek. Bukan apa aib, bukan yang malukan, bukan ya hanya gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dan infeksi yang berulang dan berlangsung lama dari mulai 1000 HPK gitu. Jadi bukan penyakit ya, jadi jangan takut ya, bukan virus, bukan hantu lah katanya begitu ya. Itu tingkat pertumbuhan.
Ya, tiga kebutuhan hanya untuk deteksi dini saja. Makanya antara data KPM dan kartu posyandu dan bidan desa, biar tidak terjadi miss atau terjadi persoalan, maka untuk KPM saya ingatkan jangan pakai patokan angkanya, patokan warnanya saja. Ya, kuning, hijau, kuning, merah gitu loh. Begitu merah udah mau kuning, lapor ke bidan desa, bidan ini udah di kuning, tolong dilihat gimana nih intervensinya. Itu urusan bidan desa. Nanti bidan desa ngajari kepada kader posyandu, orang ini langkahnya kan begitu. Nanti kalau masalah data, kalau nanti dengan angkanya di beberapa desa terjadi ini seperti itu, saling bertengkar malah bidan desa sama KPM karena angka yang diperdebatkan. Oke ya, lanjut kita singkat-singkat aja. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini kata kuncinya? Ya, kata perintah Pak Presiden, Pak Jokowi mau nggak mungkin harus nurut karena perintah Pak Presiden. Ya, dalam konteks ranasnya percepatan penurunan stunting itu adalah yang pertama targetnya menurunkan prevalensi stunting. Menurunkan. Kalau di awal-awal tahun 2018 itu masih 36,7% anak Indonesia itu stunting. Jika targetnya besok di tahun 2024 target Pak Jokowi harus mencapai titik 14% minimal secara nasional. Tentu kalau Rohul yang kepinginnya zero, tadi bedanya zero, 0%, tidak perlu kan begitu. Ya, jangan sampai ada untuk desa kita ini, nggak bisa. Kemudian meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Makanya kita udah PKK biar bisa berkolaborasi dengan posyandu. Bagaimana keluarga biar menyiapkan keluarga yang berkualitas. Itu kan kalau masalah keluarga urusannya PKK, bukan urusan kader posyandu. Posyandu fokus bidang kesehatannya, kesehatan keluarganya itu PKK. Jelas ya. Dan saya ingatkan kembali, posyandu harus mulai profesional, ya. Posyandu harus aktif, rajin ngasih laporan kepada desa. Saya mau tanya, mana ketua posyandunya? Ibu izin. Ketua posyandu putih, ketua posyandu hadir. Ketua masing-masing posyandu ada ketuanya Pak. Lagi mau ketua itu masih mau tanya. Yang masa ketua. Pak Dusun 1, Bu Santi. Dusun 2. Yang sama Jaya, Ibu siapa? Kalau fokus ya, kalau fokus. Ya. Setiap bulan apa ada laporan ke desa, Bu? Nggak ada ya. Justru mau, aku tahu. Ini yang perlu kita luruskan ke depannya, Pak. Posyandu itu mestinya yang wajib laporan bukan ke bidan desa, bukan puskesmas, tapi ke desa. Tembusannya ke bidan desa dan ke puskesmas. Karena posyandu milik desa. Apa kitab sucinya? Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD. Apa itu LKD? Lembaga Kemasyarakatan Desa. Di sana diterangkan desa minimal sekurang-kurangnya harus punya 6 LKD. Apa saja? Rukun tetangga, rukun warga, LPMD, Karang Taruna, PKK, dan posyandu. Berarti posyandu sudah sejajar dengan PKK, sudah tidak lagi bagian jabat dari PKK. Posyandu sudah berdiri sendiri. Maka mestinya posyandu juga anggarannya sama, tidak lebih banyak daripada PKK. Kenapa? Karena posyandu banyak sekali kegiatannya. Bu, kita ulangi sama Bu. Malah ada respon sama saya. Nah, saya berdiri. Dan jelas nampak yang respon. Ini penting, ya. Saya bukan orang baru di Tanjung Medan, Ibu. Udah banyak kenal sama saya, karena tidak gaul sampai. Ya, iya penting sekali. Ini penting. Saya ingin mencerdaskan. Saya ingin menyelamatkan anak-anak kita. Ya. Saya kalau di Gunung Tapung sampai saya ukur berapa kilo? Tanya Mbak Gudul, berapa kilo? Tanjung Medan, desa Gunung Tapung, berapa kilo? Jauh. Ya. Rokan Kotorwang undang saya juga pagi. Siang itu di Cipang undang saya juga pagi nih. Tapi saya kesini kalau belum pernah kesini, saya utamakan. Maka yuk kerjasama yang baik. Ya, itu jadi sama tadi. Posyandu ya, posyandu itu punya desa. Maka idealnya laporannya ke desa.
sehingga desa bisa evaluasi, ya. Ini maka nanti usulkan di forum nanti, minta kepada desa adanya pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu gitu. Gak usah lah hotel sini aja wes. Seperti dilatih 1 hari full, pagi sampai sore ini sangoni balik itu aja. Oke. Daripada di hotel malah dicurigai. Masalah juga gaul-gaul bukan. Hati-hati. Nah, alasannya apa tuh? Pelatihan malah melatih lain. Jadi serius Pak RT, gitu. Ini biar tahu, yang biar jelas. Bisa, nanti biar kita kupas tuntas apa itu posyandu, ya nanti biar bisa tahu. Posyandu apa tingkatannya, tugasnya apa saja. Nanti melihat dan sesudah pasca posyandu itu apa saja, biar jelas. Udah maju secara betul posyandu, sama menang-menang sih WA. Kita maju bareng, sadar nih. Karena stunting penting. Nanti stunting bahaya, stunting apa saya jelaskan. Oke, lanjut yang ketiga menjamin kemenuhan asupan gizi. Maka dilibatkan ahli gizi, biar tahu kita ada pakarnya. Ya, nanti beliau menyampaikan kurang gizi caranya begini, akan begitu. Apalagi nanti PMT usulkan PMT tidak boleh PMT lagi yang bahan-bahan jadi, ya, tidak boleh lagi susu formula PMT anak balita, ya, tidak boleh. Harus apa? Harus bedanya makanan lokal, produk makanan lokal, nggak boleh beli lagi. Itu hasil seperti itu. Nggak ada tekor dan bose, pakannya pakar. Ya. Apalagi musim politik izin pada para bacari kalau kampanye bawa sumbangan untuk anak statik, perhatikan jangan salah. Itu kasih plus komunikasi, musuhnya. Iya kan? Sosok manusia mulai gak jelas. Hati-hati. Pak Kades juga harus mulai belajar strategi mengapun. Nanti tanya sama saya nggak ngerti lah bingung kan. Baru saya tanya juga nggak paham juga dia nanya itu sebenarnya. Gaya-gayanya. Pak Kades sebabnya yang ngambil bingung kan. Urusannya jadi Pak Kades kan gitu. Harus lah. KPM harus sering nyampaikan laporan. Ya. Oke lanjut. Saya akan fokus ini ada 5 fokus pada sasaran. Ya sasaran. Sasaran hari ini sesuai perpres ini, sesuai peraturan Pak Presiden Jokowi ini, penanganan stunting sudah dimulai dari hulunya, yaitu dari rematri, apa itu remaja putri. Maka saya tanya tadi, hadirkah Ketua Karang Taruna? Kenapa melibatkan Ketua Karang Taruna? Karena yang remaja putri itu dimulai dari umur 12 sampai 18 tahun. Antara apa? Antara SMP sampai dengan SMA. Itu rentannya. Tapi kalau kita menjadikan sekolah saja yang diundang, Karang Taruna tak diundang, kan tidak semua anak yang usia 12 sampai 18 sekolah semuanya. Ada juga yang tak sekolah, makanya kita libatkan Karang Taruna biar semua terangkum di situ, maka kita libatkan Karang Taruna. Lembaga yang mengurusi anak muda di desa yang Karang Taruna, mulai rematrinya. Apa yang dipastikan? Pertama, pastikan harus anak-anak Tanjung Medan yang sekolah SMP khususnya sampai SMA atau yang usia 12 sampai 18 tahun jangan lagi ada yang terkena anemia. Kalau salah berisi kertas kita rekaman itu. Ya. Anemia. Kenapa? Karena remaja itu sangat tinggi aktivitasnya. Anak kita loh baru pulang janjian. Baru pulang dari telepon. Cepetan mak berangkat lagi. Baru pulang nanti udah nunggu jemput. Artinya apa? Anak gadis kita tuh setiap harinya banyak sekali aktivitasnya, maka perlu dijaga stamina jangan sampai kekurangan darah. Maka tahap kedua untuk memastikan anak-anak gadis kita mengkonsumsi TTD. Apa itu? Tablet tambah darah atau pil FE. Coba tak tes sekarang ini. Yang hadir di sini, yang kan posyandu siap-siap. Punya gadis nama betul? Ada yang punya SMP atau SMA? Pernah nggak dengan tanya sama nanya, udah menyebut atau belum? Ya, dan Kalau yang CS itu dibagi dulu Pak. Kalau dibagi saya juga nggak percaya, harus ada bentuk videonya. Nampak kalau dilek. Iya, kalau dibagi dibuang Pak, percaya lah. Ya. Ya memang ada Pak yang
Saya itu menangani ini dari mulai tahun 2017 di bidang saya stunting ini. Ya, saya juga orang sosial, saya juga sering ngaji-ngaji, saya sering survei kecil-kecilan, orang diombe lah. Serius, nggak diminum enggak sama anak kita itu. Maka saya pesan sama bidan desa di tempat lain saya datang seperti ini, saya sampaikan tolong bidan, minta tolong ikhlasnya bidan divideokan ya kalau ngasih itu di sekolah itu. Suruh sekolah itu dia sekolah memvideokan minumnya bareng-bareng apa ditunjukkan di karton dulu. Iki pilih, ada satu, gitu. Wah itu baru positif. Sementara satu minggu satu butir harus diminum. Ini penting Pak. Lo anak kader orang ngerti lo kader. Kebiasaan sih orang biasa. Tak buka aja gitu Pak Kades rambutnya gitu. Biar kita ini belajar, ini berjelas, ya, biar jelas semuanya. Gitu. Saya ngomong gini kalau udah merasa udah praktek Bu, nggak bohong saya udah praktek. Anak saya kalau di Jawa saya pastikan saya telepon do, pastikan kamu tuh minum ini. Apa itu Pak? Ini tak jelaskan, ya kan? Cari bidan desa di mana kamu kos. Kalau udah ketemu pergi ke puskesmas gratis tidak bayar. Boleh nggak diganti Pak? Tidak boleh saya bilang. Tapi bentar dulu, tak tanya dulu saya Bang. Kan? Saya tanya sama pakarnya pakar, sama ahlinya. Ini saya proses cuma ahli aja. Kami sama bilang tenaga ahli, bukan ahlinya ahli bukan. Ada lagi ahlinya ahli. Saya tanya Pak, itu kalau pil TTG itu atau pil HB diganti sama bio bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kandungannya berbeda. Jauh lebih lengkap yang ada di tablet tambah darah atau pil EV dibanding yang lainnya. Sehingga saya positifkan, saya wajib minumnya itu satu. Yang kedua, saya tanya lagi, emang apa sih bahayanya? Gak bahaya kan? Saya bilang orang itu bahaya katanya. Kalau anak gadis selama gadis nggak minum tuh gimana? Saya tanya begitu, jawabannya apa? Pak, anak gadis itu calon pengantin Pak. Kalau dari pengantin calon ibu hamil. Nah, hamil pasti melahirkan. Kata pakarnya pakar, Pak dokter saya tanya, kalau anak remaja putri selama hidupnya, selama gadisnya atau selama remaja yang tak pernah mengkonsumsi pil EV, nanti begitu jadi pengantin, dia hamil melahirkan, pada waktu melahirkan berpotensi besar akan terjadi perdarahan yang hebat. Itu katanya beliau. Aku mengutip kaulnya orang kesehatan orang dulu tanya. Ya, hadis dinas kesehatan orang dulu. Katanya begitu. Jadi sangat berbahaya sekali. Mulai ngerti PT, mulai sekarang harus tahu berapa yang anak sekolah. Ngerti nggak ngerti skill anak sekolah? Bu yo, bu anakku lah, nggak boleh gitu guys bro. Ya, sekarang kita sama. Minimal minumnya berapa Pak remaja? Masuk SMP 12 tahun. Ya maksudnya minimal selama dia remaja itu ada nggak minimal? Sampai 18 tahun. Dia harus rutin gitu. Iya, satu kali. Saya tidak bisa, ya, gitu. Yang kedua, kalau nanti melahirkannya juga berpotensi besar akan terjadi perdarahan yang hebat. Yang kedua akan terjadi peluang kedua KIB. Apa itu KIB? Koalisi Indonesia Bersatu, bukan politik lah, ya. Kematian ibu bayi. Lah kalau ibunya sudah perdarahan hebat Pak, itu maka potensi ya ibu meninggal Pak. Sementara kita sama-sama sepakat, pilih di Pak RT, pilih mana PRW. Nasi yang tumpah apa piringnya yang pecah? Ayo ngomong jujur. Pilih di Pak. Nasi yang tumpah apa piringnya yang pecah? Dua-duanya. Harus pilih ini kok. Harus pilih. Sementara ada peribahasa mengatakan masih lebih baik nasinya tumpah daripada periuknya yang pecah. Kalau nasinya tumpah masih bisa banyak lagi, beras yang sama masih ada, yang satu model masih ada, yang satu jenis masih ada. Tapi kalau periuk yang pecah mau cari kemana gantinya? Cuma itunya satu-satu Al-Quran aja. Iya. Makanya layanan pertama di desa itu apa? KIA. Apa kepanjangannya? Kesehatan ibu dulu baru anak. Itu loh maksud saya. Maka nanti usulkan apa saja kebutuhan ibu hamil dari mulai rambutnya sampai ujung jempolnya. Silakan diusulkan apa saja yang hubungannya dengan
milanya misal kok ada orang Tanjung Medan warga Pak Daso, Pak Kades, kok ada yang hamil, kalau nggak keribat anaknya sungsang, kasih keribat. Misal Pak, saking pentingnya gitu ya, saking urgennya. Iya, misal ataupun ada ibu hamil yang kalau nggak pinikur apa itu lah kukur ya. Ya, kalau nggak gitu nanti ya kasih pinikur. Misalnya kan begitu. Artinya apa? Selama sepanjang hanya beda. Mempengaruhi nggak kalau keribat Honda ya usah. Ya, kalau mempengaruhi. Itu tentang remaja. Maka kita mengusulkan kalau bisa mulai hari ini bentuklah posyandu remaja putri. Jelas ya? Itu loh. Tadi Pak Bisma rekan saya, Buya Bisma sudah menyampaikan satu-satunya program yang masuk prioritas penggunaan dana desa yang tak ada pakai persentasinya adalah tentang stunting. Jadi besar dia ya. Nah. Artinya apa? Dikembalikan sepenuhnya kepada desa. Kalau memang desa merasa udah fisiknya udah bagus, infrastruktur udah aman, fisik udah bagus semua, drainase bagus semua, oh satunya kebijakan misalnya 30% dari desa untuk ya monggo, sepakati dalam musyawarah. Itu baru keren. Seragen itu bisa tuntas dalam 1 tahun juga stuntingnya karena hampir 35% APBD-nya itu untuk cegah stunting. Jadi setahun total selesai. Stunting itu Seragen. Seragen banyak pabrik susu formula, tapi di sana hasil eksklusifnya 100% semuanya. Keren. Itu bercontoh gitu. Jadi membangun desa Pak RT Pak RW itu juga mau bangun manusianya. Karena kasus yang terjadi selama ini itu usulan emak-emak, usulan kader posyandu sering dikalahkan oleh Pak RT sama Pak RW sama Pak Kadusnya. Ngaku ora, lah kok saya tenang Bu itu dinase dulu loh Bu, semenisasi dulu loh Bu. Wah coba, kalah, nah. Ke depan tidak boleh seimbang ya, karena pembangunan infrastruktur atau fisik desa dengan SDM-nya harus seimbang ya, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Sarananya bagus kalau SDM-nya rendah gimana? Perawatnya juga susah, sementara membuat sama menjaga jauh lebih susah menjaga. Banyak desa punya drainase hancur dalam 1 tahun. Kenapa? Ya karena tak dijaga. Kenapa? Karena SDM-nya rendah. Sangat banyak. Itu pentingnya SDM. Dan tidak ada sepatu di kota-kota itu. Misalnya drainase bagus, desa unggul, nggak ada. Ya. Yang ada SDM unggul, desa maju. Itu yang ada. Oke, remaja putri tolong dipantau pagi. Yang kedua, antisipasi kedua apa catin? Maka diundangnya tokoh agama, para ustadz, para kiai, para buya, khatib Jumat diundang dan duduk seperti ini. Tujuannya apa? Kita mencegah mulai sekarang jangan lagi ada nikah siri, jangan lagi ada nikah di bawah tangan, karena susah Pak nikah di bawah tangan. Coba bayangkan, terbayang nggak? Tidak terbayang. Gimana Pak? Orang yang nikah siri itu juga berpotensi anaknya nanti jadi stunting. Loh kok iso tuh Pak Tanto? Apa bunganya? Yo iso bro. Ceritakan ini. Yo bisa. Bisanya gimana? Kalau sudah nikah siri atau nikah di bawah tangan, berarti dia tidak tercatat di desa. Kalau nggak tercatat di desa, nggak ada namanya di desa, nggak masuk ADM desa, maka dia tidak bisa menerima program-program yang ada di desa. Oh, yang masih terima program desa saja masih rentan stunting, apalagi yang tak menerima. Itu alasannya. Cocok apa enggak? Satu. Yang kedua, maka nanti kalau ada posyandu remaja dilatih di situ, kasih materi oleh orang kesehatan bagaimana reproduksi yang bagus itu gimana, usia berapa siapnya berproduksi, biar tahu.
Ojo takon nang Google, jangan tanya ke TikTok. Itulah kebablasan jadinya. Kayak diri. Ini penting, ya. Saya semangat karena ini kemanusiaan, ya. Pengantin silakan dicoba. Ya. Pengantin makanya sekarang orang yang mau menikah harus punya sertifikat sakti. Kalau tidak dapat, tidak punya, tidak bisa menikah. Syarat bisa nikah juga Pak, itu ada tahapannya, ada pertambahannya Pak, sidang dulu Pak. Makanya tujuannya apa? Karena Pak Jokowi ingin mencetak generasi emas. Tahun 2045 bangsa Indonesia harus sudah punya generasi emas. Sekarang ini bangsa kita masih bangsa yang berkembang, tidak maju-maju. Kenapa? Karena terhalang masih tingginya anak yang stunting. Itu persoalannya. Oke, lanjut. Fatin, ibu hamil. Nah, masuk. Bicara ibu hamil, kita masuk konvergensi sejalan, ya. Maka nanti di forum ini nanti dipimpin oleh ketua BPD, dibuka resmi oleh ketua BPD, Rebo Stunting Desa Medan, tanggal sekian ini dimulai. Dok, tepuk tangan. Kayak gitu, tepuk tangan. Maka apa kata Pak Ketua BPD? Dipersilakan kepada KPU untuk menyampaikan peta sosialnya. Maka KPU menyampaikan peta sosial. Apa itu peta sosial? Peta sosial adalah data dalam bentuk angka dibuat disajikan dalam bentuk gambar. Kenapa Pak seperti itu? Karena kita biasanya lebih senang nengok gambar daripada nengok angka. Apalagi angka utang tambah males. Ya itu. Makanya kasih gambar. Itu apa? Itu peta menjelaskan tentang 5 paket layanan jika stunting di desa. Apa saja? Ibu hamilnya, berapa resi, berapa kek, normal berapa, itu dijelaskan sama KPM. Jelas itu namanya peta sosial. Begitu loh, ya. Nah nanti setelah selesai Bu KPM menjelaskan peta sosial, persilakan dari Puskesmas ahli gizinya menyampaikan prevalensi stuntingnya. Dari mana? Data dari EBPGBM. Silakan disampaikan. Saya berharap datanya sinkron sama KPM sama Posyandu. Sejalan datanya. Kalau ada gizi kurang di desa kita 5 misalnya, ya di Puskesmas harus 5. Jangan berbalik-balik. Kita lihat nanti datanya sama enggak? Ya kita lihat. Kalau nggak sama gimana? Ya divalidkan. Ini makanya saya bilang tadi, forum Rebo Stunting adalah forum memvalidkan data. Jelas ya? Oke. Berikutnya anak silakan usulkan. Kemudian apalagi konseling gizi, misalnya saya mau tanya Bu, berapa ibu hamil sekarang? Yang tahun ini dari Posyandu, desa kita berapa sementara yang hamil? 42 Pak. Total semuanya? Iya. 42. Dari 42 itu apa aktif semua ke Posyandu? Enggak Pak. Ada berapa orang yang aktif? Yang enggak aktif ada 8. 8. Ya maksudnya itu bukan enggak aktif periksa ya Pak. Maksudnya kan enggak. Dongan. Iya. Ya bodoh aja Bu. Sama aja. Kalau ini bulan ini cek, bulan besok enggak, besok cek lagi, besok lagi, namanya bukan aktif juga namanya. Nah, ya kadang-kadang Pak ada yang Posyandu kan ibu hamil ini ada yang bekerja, jadi ya periksanya ke rumah. Ya, nanti itu tulis kedua itu nanti kan begitu. Kita tanya berapa jumlahnya. Nah, yang tidak berangkat dilakukannya sweeping. Rutinkah sweepingnya? Sama tanya makanya rutin. Insya Allah rutin kan begitu kan jelas Bu. Nanti ada urutannya. Nah, gitu lah. Berarti sweeping. Nah, artinya kalau masih banyak juga yang tidak ke Posyandu, kalau masih banyak juga yang di sweeping, berarti kan tetap tidak aktif namanya Bu. Kan masalah betul. Kalau memang itu masalah maksud saya, ya diusulkan di forum ini apa solusinya, dibahas gitu maksud saya. Karena kita rembuk nih. Itu maksudnya seperti itu. Jangan dibiarkan saja. Nanti enak-enak. Ditekani kok dari bidang desa kok kan orang begitu malah. Nah ini maksud saya kan beraktif gitu loh. Karena sebanyak-banyaknya informasi kalau datang kita khusus ke Posyandu dengan di rumah kan beda. Jauh lebih banyak kalau kita datang ke Posyandu. Maka berarti target kita harus ke Posyandu kan satu. Yang kedua badutannya berapa? Berapa? 100, 200, 200.
Kalau 0 sampai 2 tahun, Berapa? laki-laki 120, perempuan 110. 2 sampai 5 tahun, laki-laki 243, perempuan 193. Stop, oke. Betul sampai. Ya, berarti kan jumlah segitu. Pertanyaannya, apakah semua juga aktif dari orang tuanya ke posyandu? Tidak, Pak. Tidak. Ada berapa persen kira-kira? 10%, 20%? Kalau yang 0 sampai 2 tahun itu ada 35%. Yang aktif. Iya, yang 0 sampai 5 tahun ada 65%. Nah, Pak RT, berarti masih banyak warga Pak RT RW yang tidak ke posyandu. Ada apa denganmu? Bahaya, gak bahaya, tak yo bahaya Pak. Kalau dari bilang ada bahaya, tak jawab. Ya, karena kita tidak tahu perkembangannya gitu loh. Ya, ini pentingnya makanya. Berarti solusinya ibu harus gandeng ART Pak RW. Oke, teruskan lagi lah. Nah, kemudian jaminan sosial, udah masuk semua? Belum, Pak. Berapa persen? Rata-rata anak yang ngurus akte, contohnya akte, itu usia berapa bulan? Itu kebanyakan dari umur 9 bulan, Pak. Udah lahir maksudnya, Iya. baru ngurus. Iya. Idealnya kan lahir langsung ngurus ya. Iya. Nah, ini lagi PR Pak RT. Pulang di Jakarta, saya ngerti ini keluarga sama dan berapa? Dia konsol saya, sahabat saya bakal marah. Cocok ya Pak. Ngomong malah gak enak Pak. Maka idealnya kan begitu Pak. Maka saya mohon please deh. Bro ya. Bro RT, please dong. Bantulah ya. Cepat urus akte. Penting sekali. Wong sekarang yang nggak ada bapaknya aja bisa ngurus loh Pak. Apalagi yang ada bapaknya loh ya. Yang nggak ada bapaknya boleh ngurus akte sekarang. Ya tapi nggak pakai PIN, pakai apa sebutannya anak seorang ibu. Karena orang jelas bingung Pak, bini sopo iki, bini sopo yo, bini rame kacau. Ya oleh diurus, pakai please ini dibantu nggih. Berarti mulai sekarang kader posyandu KPM gandeng aja kerjasama RT RW-nya. Lapor cepetan. Jadi nggak semua harus lapor ke desa, kasihan udah kurus Pak. Kurus lagi, pikir rakyat kayak Pak Jokowi dulu. Ya, biar ada sedikit agak bernapas lega, sedikit agak pilihan lain-lain untuk maju desa kita. Jangan direkoki gara-gara akte anak nggak diurus kan, nggak kelasnya lah ya.